Lebih dari 1.000 mahasiswa KKN kolaboratif di Lumajang, Jawa Timur ditarik oleh pihak kampus masing-masing meski program KKN belum tuntas. Penarikan mahasiswa KKN dari 8 perguruan tinggi ini buntut dari kasus pencurian 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Aksi kawanan pencuri membobol rumah kepala desa Tempe Tegah, Kecamatan Tempeh, Lumajang yang juga menjadi posko mahasiswa KKN terekam CCTV. 3 pelaku masuk dengan merusak gembok pagar kemudian mengambil 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi kawanan pencuri ini terjadi saat seluruh penghuni rumah termasuk 13 mahasiswa KKN tengah tertidur sekitar pukul 2:30 pada Jumat dini hari. Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya. Dari 6 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, 2 diantaranya hilang dicuri. Tidak hanya di rumah kepala desa Tempe Tegah, pencurian juga terjadi di kantor kepala desa Alun-Alun sehingga dalam 2 hari terakhir sebanyak 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di gondol kawanan pencuri. Polisi menduga pencuri merupakan kelompok yang sama. Dan terkesan kejadian ini teror kepada mahasiswa karena mahasiswa yang KKN di Lumajang, karena baru 2 hari kemarin juga kejadian di Balai Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranung. Gerombolan pelaku curanmor bersenjata api beraksi di Komplek Perubahan di Kemiling Bandar, Lampung, pemirsa. Komplotan pelaku berhasil gasak 1 sepeda motor. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV di Komplek Perumahan Gria Sena, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat gerombolan pelaku berjumlah 3 orang menyatroni rumah warga pada waktu dini hari. Aksinya itu dipergoki oleh penghuni rumah yang langsung berteriak. Teriakan penghuni rumah itu membuat gerombolan curanmor panik hingga melarikan diri. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga komplek perumahan. Namun siapa sangka peristiwa itu rupanya aksi kedua gerombolan curanmor yang gagal. 1 jam sebelumnya para pelaku berhasil menggasak sepeda motor warga yang jaraknya tak jauh dari lokasi kedua. Aksi pencurian kerap terjadi di lokasi yang berdekatan pada waktu dini hari yang sama. Aksi gerombolan curanmor ini meresahkan warga dan berharap polisi bisa segera menangkap para pelakunya. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di Komisi Masuk kami di iNews Pagi, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas berpergian ke luar negeri. Yakut dicegat dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Usai menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan, kini KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Yang pertama, Saudara YJQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Kholil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 yang lalu. Saya berterima kasih akhirnya
kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSBB tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid diminta penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi taksir kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Desa, Menteri Koperasi, Kepala BGN, dan Kepala BIN meninjau program makan bergizi gratis, Koperasi Desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis di Nabire, Papua Tengah. Peninjauan untuk memastikan program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran. Dalam peninjauan ini juga dilakukan deklarasi seluruh kepala suku di Provinsi Papua Tengah mendukung penuh program-program Presiden yang memihak rakyat Papua. Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat rekor sebagai provinsi pertama di tanah Papua yang membentuk koperasi desa merah putih di seluruh desa kelurahan, di mana dana desa di Papua mencapai hampir 6,5 triliun per tahun. Sementara itu, meski menemui kendala realisasi MBG telah tercapai 25% dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal. Ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Dan pada kesempatan ini juga dilakukan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kami ingin menjangkau seluruh kampung tersebut, jadi nanti mekanisme pelayanannya tetap dibawa oleh kepala SPBG ke kampung-kampung, tetapi kemudian di kampung-kampung kami libatkan semua tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan nanti yang masak mama-mama di kampung-kampung. Kemudian bahan bakunya kami harapkan diproduksi di kampung masing-masing.